Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat insyaallah dirahmati Allah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah limpahkan pada kita. Di siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, terlebih kehidupan dengan nikmat iman dan Islam, sehingga kita semuanya bisa beraktivitas di hari ini, tidak terkecuali menunaikan ibadah Jumat. Mudah-mudahan segala anugerah nikmat yang Allah berikan ini menjadi modal ketaatan bagi kita dan menjadi pribadi-pribadi yang tahu diri, yang tiada henti untuk mensyukuri nikmat ilahi. Salat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah bagi kita semuanya. Pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di bulan Dzulhijjah ini sebagaimana kita ketahui bersama, ada ibadah-ibadah yang mengacu pada sosok yang sangat amat mulia, yang mana di dalam Al-Qur'an juga dijadikan uswah hasanah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok itu tidak lain adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, apa itu an ittabi' millata Ibrahim hanifa? Hendaknya engkau mengikuti milah Ibrahim. Ibrahim ini adalah sosok yang hanif, wa ma kana minal musyrikin, dan sekali-kali ia bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ada beragam hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya dari sosok Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Sebagaimana kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Sesungguhnya Ibrahim ini adalah ummah. Kata ummah ini berasal dari kata amma ya ummu, yang berarti menuju, meneladani, menumpu. Dari kata ini lahir istilah imam, pun demikian juga ummun, yaitu ibu. Tidak heran para mufassir juga menjelaskan terkait dengan kata ummah ini. Di antara mufassir ada yang menafsirkan makna ummah ini adalah muallimul khair, yaitu pengajar kebaikan. Sebagaimana kita ketahui, beragam kebajikan hadir Allah ajarkan melalui sosok Ibrahim alaihissalam. Tidak hanya Nabi Ibrahim saja para jemaah sekalian, pun demikian juga istrinya dan juga anaknya. Kita bisa melihat bagaimana firman Allah yang termaktub di surat Ali Imran ayat 33. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya kami telah memilih Adam, Nuh, Nabi Adam, Nabi Nuh. Tetapi ketika berbicara Ibrahim, Allah sampaikan wa ala Ibrahim, dan juga keluarga Ibrahim. Wa ala Imran, pun demikian juga keluarga Imran alal alamin, di semesta ini. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, beragam hikmah yang bisa kita ambil di antaranya bagaimana Allah menjadikan sosok Ibrahim itu benar-benar menjadi imam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anittabi millata Ibrahim hanifa.
wahai Muhammad, hendaknya engkau mengikuti milah Ibrahim yang hanif itu. Pada jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, Allah pun menguji terlebih para rasulnya. Inna asyaddan nasi bala'anil anbiya summal amsal fal amsal. Kehidupan ini sejatinya tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian, terlebih mereka yang mengaku beriman. Konsekuensi syahadat kita akan berdampak pada ujian demi ujian, dan inilah yang sudah dialami oleh para Rasulullah, tidak terkecuali dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka bagaimana kita menghadapi realitas kehidupan ini? Sejatinya Allah sedang memberi petunjuk dengan hadirnya para Rasul itu. Kita ketahui Nabi Ibrahim ini mendapatkan gelar Khalilullah atau Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Bagaimana Ibrahim mengajarkan kepada kita mencintai Allah di atas segala-galanya. Dan ini terbukti para jamaah sekalian, bila mana kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat dan bersaksi bahwa diri kita itu adalah seorang muslim, sekali lagi siapapun gerangan tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Lantas bagaimana para rasul itu, terlebih Khalilullah, mengajarkan pada kita? Allah firmankan, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah telah menguji Nabi Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat, baik itu perintah dan larangan, fa'atammahun. Kemudian ia menunaikannya pada jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, qala wa min dzurriyyati. Allah hendak menjadikan Nabi Ibrahim pemimpin. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa min dzurriyyati, pun demikian juga keturunanku ya Allah. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Ya, janjiku tidak mengenai orang-orang yang zalim. Para jamaah sekalian, mengapa di firman tadi Allah lekatkan ala Ibrahim? Karena suri toladan itu tidak hanya melekat pada sosok Nabi Ibrahim sebagai seorang imam, tapi juga istri dan putranya. Sebagaimana kita ketahui para jamaah sekalian, iman bukanlah sebuah warisan. Tidak mesti seorang ayah yang beriman kemudian melahirkan putra yang beriman. Belum tentu para jemaah sekalian. Hal ini pernah terjadi pada sosok Nabi Nuh alaihissalam. Ketika mengingatkan putranya, ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai putraku, marilah bersamaku, dan jangan sekali-kali engkau bersama orang-orang yang kafir. Namun apa jawabnya? Sa'awi ilal jabal, saya akan menyelamatkan diri naik gunung. Bagaimana dengan putra Nabi Ibrahim para jemaah sekalian? Ketika Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah memberikan ilham, memberikan mimpi kepadaku untuk menyembelih kamu. Apa kata anaknya? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sama-sama ayahnya seorang nabi, juga punya putra, tapi respon berbeda. Maka dari itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW yang juga sebagai uswah hasanah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anittabi millata Ibrahim hanifa. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, beragam pelajaran ini Allah sudah sampaikan pada kita bagaimana sosok Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya sebagai ummatan tapi juga qanitan lillah. Ia adalah sosok yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika beliau meninggalkan istri di lembah yang sangat tandus, yang tidak berpenghuni, sampai-sampai saat itu istrinya berkata, ya Ibrahim, aina tadhab? Pak Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'. Engkau tinggalkan di lembah yang tidak ada seorang pun, bahkan boleh jadi tidak ada tanaman pun. Allah alladzi amara biha, apakah Allah yang memerintahkan?
Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, peristiwa ini mungkin secara psikologis bukan perkara yang sangat mudah. Meninggalkan istri dan juga anaknya di lembah yang tidak berpenghuni, tidak ada tanaman. Tapi karena ini memang perintah Allah, hal terberat pun ia lakukan pada jamaah sekalian. Sampai-sampai kemudian istrinya berkali-kali bertanya, apakah ini perintah Allah? Sampai-sampai kemudian istri itu mendapatkan keyakinan bahwasanya apa yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia mengutarakan sebuah kata, idzan la yudayyi'una. Jika demikian, apa yang kau lakukan itu menjadi perintah Allah, niscaya Allah tidak akan pernah menelantarkan kami. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bisa kita perhatikan beberapa redaksi kata yang keluar dari keluarga Nabi Ibrahim ini. Nabi Ibrahim berdoa, wa min dzurriyyati, pun demikian juga dengan keluargaku, keturunanku. Anaknya ketika disembelih, perkataannya juga demikian, if'al ma tu'mar, lakukan jika memang itu perintah Allah. Istrinya pun demikian, ditinggal, idzan la yudayyi'una, jika demikian Allah tidak melantarkan kami. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pentingnya menjadi pribadi-pribadi yang bersinergi di dalam ketaatan dan ketauhidan. Sosok keluarga Ibrahim adalah sosok keluarga yang penuh dengan tauhid, yaitu keyakinan. Risalah kurban adalah menjadi puncak balaul mubin, ujian yang begitu nyata. Kalau kita baca di surat As-Saffat, falamma aslama wa tallahu lil jabin, betapa kepasrahan keduanya itu telah nampak. Dan Allah menghalangi hambanya untuk menghilangkan nyawa, karena nyawa ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang menjadi otoritas Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bidibhin azim, kemudian kami ganti dengan kibas yang amat besar. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, para rasul itu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Pun demikian juga Nabi Ibrahim ketika diperintah untuk menyembelih Ismail. Ru'yatul anbiya fil manam al-wahyu. Mimpi dari seorang nabi itu juga bagian dari wahyu. Ia lakukan, yang terjadi Ismail diganti oleh Allah. Saat Nabi Ibrahim dibakar pun, Ibrahim tidak pernah tahu bahwasanya Allah akan berfirman, "Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Pun demikian juga para rasul-rasul yang lainnya yang masuk dalam jajaran ulul azmi, karena Nabi Ibrahim adalah salah satu rasul yang masuk dalam jajaran ulul azmi. Pun demikian juga Nabi Musa yang di depan lautan belakang pasukan Fir'aun tidak pernah tahu apa yang terjadi pada jamaah sekalian. Ketika Bani Israel mengatakan inna lamudrakun, sesungguhnya kita akan tersusul, apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, karena sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah keyakinan-keyakinan yang harus kita punya dalam menjalani setiap episode kehidupan kita masing-masing. Karena sekali lagi, ketika seseorang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada dampak dari kalimat itu, yaitu membuktikan keimanannya. Allah ingatkan kita, alif lam mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun, di surat Al-Ankabut ayat 2. Apakah manusia mengira dibiarkan begitu saja mengatakan beriman sebelum datang ujian? Tapi kita orang beriman jangan pernah khawatir pada jamaah sekalian. Inna asyaddan nasi bala'anil anbiya tsumma lamsal fal amsal. Ujian yang kita sedang atau akan kita hadapi tidak akan pernah lebih berat apa yang pernah dialami para rasul-rasul itu. Maka keyakinan yang harus kita punya adalah bagaimana kita yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diiringi dengan qanitan lillah, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, Nabi Ibrahim adalah sosok yang hanif, cenderung lurus, tidak berbelok ke kanan dan ke kiri. Bahkan orang-orang Yahudi Nasrani mengakui
Ibrahim itu adalah bagian dari mereka. Allah tegaskan hanifan. Nabi Ibrahim adalah sosok yang muwahhid, yang tegak lurus di dalam ketauhidan ini. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan walam yakum minal musyrikin. Sekali-kali Ibrahim bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik. Kita ketahui pada jamaah sekalian bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim ini menegakkan tauhid. Ketika mengingatkan ayahnya, ketika mengingatkan pimpinan yang lalim yaitu Namrud. Nabi Ibrahim adalah sosok bapak yang mengajarkan tentang ketauhidan ini. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa." Wahai Muhammad, ikuti milah Ibrahim itu. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah juga tegaskan di dalam firman-Nya, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada uswah hasanah pada diri Nabi Ibrahim beserta orang-orang beriman yang bersamanya. Oleh karena itulah pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sekali lagi, jikalau kita ingin menjadi kekasih Allah, tidak ada jalan lain kecuali berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diperintahkan oleh Allah untuk berittiba kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah, hamba-hambamu yang mencintai Allah, ikuti aku. Kata Nabi, ikuti Nabi Muhammad itu. Karena Allah sudah perintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa dampaknya para jamaah sekalian ketika seseorang berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah cintai dia. Allah hapus dosa-dosanya. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah, dan Rasulullah diminta untuk berittiba kepada Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim juga melakukan hal yang sama. Mencintai Allah di atas segala-galanya. Pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, keimanan yang kita yakini ini akan membutuhkan pembuktian. Mereka yang beriman kepada Allah, mencintai Allah, pasti akan melakukan dua hal. Yang pertama adalah perjuangan, yang kedua adalah pengorbanan. Dan ini sudah dicontohkan oleh Khalilullah, kekasih Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Allah perintahkan ketika meninggalkan istrinya di lembah yang tandus untuk menuju ke Syam itu. Bagaimana Allah sudah perintahkan untuk menyembelih Ismail, kemudian Allah ganti dengan kibas yang sangat besar. Sekali lagi pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mereka yang memiliki ketauhidan yang kokoh, keyakinan yang bersih, yakin akan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak pernah menyangka api itu menjadi dingin kemudian menyelamatkan dirinya. Nabi Ibrahim juga tidak pernah tahu ketika Ismail itu kemudian diganti oleh Allah dengan gibas yang sangat besar. Nabi Musa pun tidak pernah tahu laut itu terbelah. Yang mereka kerjakan semuanya adalah menjadi hamba-hamba yang qanita lillah hanifan. Hamba-hamba yang patuh, tunduk, kemudian tegak lurus dalam tauhid yang benar itu. Mudah-mudahan pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah berikan kita hikmah bagaimana Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya memberikan teladan bagi Rasulullah SAW, pun demikian juga bagi hamba-hamba beriman, yaitu hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah golongan kita menjadi hamba-hamba yang hanif, hamba-hamba yang tegak lurus menjaga ketauhidan ini. Karena mereka yang bertauhid, fa insyaallah yakin akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Ia akan berjuang dan berkorban bagaimana ia menjadi hamba-hamba ibadur rahman, yaitu hamba-hamba ar-rahman. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat insyaallah dirahmati Allah. Sosok uswah hasanah selain Rasulullah SAW adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua nama ini bersanding dalam salawat Ibrahimiyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan teladan tidak hanya bagi kita tapi juga para rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya dikenal sebagai Khalilullah tapi juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena lahir dari keturunan beliau ini beragam nabi. Yang jelas pada jamaah sekalian, Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah. Bagaimana sekarang Mekah yang dahulunya Bakkah itu menjadi tempat yang sangat mulia hingga detik ini. Doa Nabi Ibrahim Allah kabulkan. Ada spirit yang harus kita yakini pada jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita meremehkan arti sebuah doa. Nabi Ibrahim mengajarkan bagaimana kita memiliki keyakinan yang kokoh pada Allah Subhanahu wa taala yang Al-Akbar. Jangan kemudian keyakinan ini hangus hanya lantaran ujian yang kita hadapi dalam setiap episode kehidupan itu mengikis ketauhidan kita. Seolah masalah demi masalah yang hadir itu lebih besar daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, Allah ingatkan kita dua nama ini. Silakan dibuka di dalam Al-Qur'an. Redaksi uswah hasanah ada pada sosok beliau, Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan momentum Dzulhijjah ini menjadi untaian hikmah bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Allah di atas segala-galanya. Ismail bisa jadi menjadi sebuah simbol bagaimana kita tidak terlena tentang yang namanya kemelekatan atau kepemilikan. Bukan berarti Nabi Ibrahim tidak menginginkan Ismail pada jamaah sekalian. Amat sangat menginginkan keturunan. Sebagaimana Allah abadikan doanya, Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bighulamin halim. Tapi ia sadar mencintai Ismail memang sesuatu yang wajar bagi seorang bapak. Tapi ada jauh yang lebih penting, mencintai yang memberi Ismail. Mudah-mudahan pada jamaah sekalian kita tidak terlena dengan kemelekatan atau kepemilikan, karena kita tidak punya hak untuk memiliki, yang adanya lah hak untuk dititipi. Mudah-mudahan kita tidak lupa dan mudah-mudahan kita mencintai Allah di atas segala-galanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah yassir lana umurana wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.